Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Abu Nawas naik kambing kabur dari kiamat. Hari itu, Baghdad sedang heboh bukan main. Dari pagi buta, pasar yang biasanya riuh dengan suara pedagang justru berbeda suasananya. Banyak orang yang berlarian tanpa arah. Sebagian membawa barang-barang aneh seperti bantal, wajan, tikar, bahkan ada yang membawa pintu rumahnya sendiri di atas kepala. Seorang pedagang sayur berteriak sambil lari, "Kiamat, kiamat sudah dekat, selamatkan diri!" Pedagang kurma di sebelahnya ikut panik. "Kapan? Bagaimana? Dari mana?" "Tidak tahu, yang penting lari." Seketika itu, seluruh pasar ikut panik, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang memanjat pohon kurma padahal pohonnya pendek. Ada yang masuk ke dalam sumur karena mengira itu tempat aman. Bahkan ada yang memeluk sopi tetangganya karena takut menghadapi masa depan sendirian. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas baru saja bangun tidur. Ia keluar rumah sambil menguap lebar, rambutnya berantakan, dan bajunya masih miring ke kiri. Ia melihat orang-orang lari lintang pukang seperti kecoa yang baru disemprot. Ada lomba lari pagi-pagi?" gumam Abu Nawas. Tetangganya, seorang ibu-ibu yang selalu panik dalam segala kondisi, langsung mendekat sambil menarik tangan Abu Nawas. "Abu Nawas, cepat lari, kiamat sebentar lagi." Abu Nawas mengurutkan dahi. "Loh, siapa yang bilang? Semua orang, tadi ada lelaki lewat sambil teriak begitu." "Lelaki siapa?" "Tidak tahu." "Dia dapat berita dari siapa?" "Tidak tahu juga." "Kalau begitu bagaimana kau bisa percaya?" Ibu itu terdiam lalu menjawab, "Karena semua orang percaya." Abu Nawas mengangguk pelan. Penyakit itu lagi, penyakit ikut-ikutan. Namun, kegaduhan sudah terlanjur menyebar. Orang-orang mulai mengungsi keluar kota, membawa barang-barang yang bahkan tidak berguna kalau betulan kiamat, seperti wajan penyok, sepatu yang tidak ada pasangannya, dan beberapa membawa ayam peliharaan yang tentu saja ikut panik tanpa alasan. Karena situasi sudah benar-benar kacau, datanglah seorang pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, raja memintamu ke istana sekarang juga." "Wah, raja juga panik?" "Bukan panik, tapi bingung. Seluruh kota hampir kosong." Abu Nawas dibawa ke istana. Di hala besar, Raja Harun al-Rashid berdiri sambil memegangi kepalanya. Beberapa pejabat mondar-mandir seperti bebek kehilangan induk. Raja melihat Abu Nawas datang dan langsung berkata, "Abu Nawas, tolong jelaskan, kenapa semua orang teriak kiamat?" Abu Nawas menjawab tenang, "Paduka, yang saya tahu kalau kiamat betulan datang, tidak perlu orang teriak, ia akan datang sendiri." Raja menghela nafas. "Itu dia masalahnya. Orang-orang berlarian tanpa tahu apa alasannya. Mereka bilang ada suara asing, cahaya aneh, dan beberapa mengaku melihat tanda-tanda aneh di langit." "Tanda apa?" "Mereka bilang melihat bulatan putih besar." "Itu bulan, Paduka." Raja terdiam. "Oh, iya juga ya." Meskipun begitu, rumor kiamat terlanjur membesar. Orang-orang makin panik. Karena panik itu lebih cepat daripada akal sehat, mereka butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran. Raja pun berkata, "Abu Nawas, lakukan sesuatu. Kau harus membuat warga berhenti ketakutan." Tetapi Abu Nawas punya ide yang tidak biasa, sangat tidak biasa. Ia berkata, "Baik Paduka, saya akan membuat mereka berhenti takut. Tapi izinkan saya melakukan sesuatu yang mungkin terlihat konyol." "Sekonyol apa?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Konyolnya akan membuat mereka sadar bahwa panik itu jauh lebih konyol." Raja setuju. Ia sudah terbiasa dengan akal-akalan Abu Nawas. Keluar dari istana, Abu Nawas tidak menuju pasar atau alun-alun.
ia menuju kandang kambing milik tetangganya. Di sana ada seekor kambing putih yang terkenal keras kepala, suka memukul apapun dengan kepalanya, dan tidak pernah mau diam. Namanya si Putih, meski warnanya sebenarnya coklat keabu-abuan karena jarang mandi. Abu Nawas memandang kambing itu sambil berkata, "Temanku, hari ini kita punya misi besar." Kambing itu menjawab dengan mengembek panjang, suaranya seperti pintu berkarat. Abu Nawas menaiki kambing itu seperti menaiki kuda. Orang yang melihat dari jauh langsung terheran-heran. Abu Nawas naik kambing? Mau kemana dia? Kok jalannya ke arah pusat kota? Lebih aneh lagi, Abu Nawas mulai menepuk-nepuk kambing itu sambil berteriak, "Ayo kambingku, kita harus lari, kiamat sudah mau datang." Orang-orang yang sedang panik berhenti sebentar. Mereka bingung, tercengang, dan sebagian mulai tertawa karena pemandangannya terlalu kocak. Namun Abu Nawas terus berakting sungguh-sungguh. "Kita harus kabur, kita harus lari sebelum terlambat." Ia memacu kambing itu, yang sebenarnya tidak bisa dipacu. Kambing itu malah lari zigzag, menabrak ember, menanduk karung gandum, dan membuat beberapa pedagang jatuh terduduk. Orang-orang mulai mengikuti dari belakang. Bukan karena panik, tapi karena apa yang mereka lihat terlalu aneh untuk dilewatkan. Kenapa Abu Nawas kabur naik kambing? Kalau kiamat, kenapa dia pilih kambing? Kalau mau lari, kenapa larinya pelan sekali? Kok kambingnya capek tapi dia terus teriak? Abu Nawas terus berteriak, "Kambing ini saja takut. Kalian masih mau percaya rumor itu?" Perlahan-lahan, masyarakat mulai sadar sesuatu. Kalau benar kiamat, kenapa Abu Nawas justru melakukan hal paling tidak masuk akal? Beberapa warga mulai tertawa. Ada yang menepuk jidatnya sendiri, ada yang menertawakan ketakutannya barusan. Satu persatu, warga mulai berhenti berlarian. Mereka kembali ke pasar, membuka kedai, menyusun dagangan, dan suasana normal kembali muncul. Raja yang melihat dari balkon istana menggeleng-geleng tak percaya. Hanya Abu Nawas yang bisa membuat orang berhenti panik dengan membuat dirinya terlihat lebih panik dari semua orang. Menjelang sore, kota Baghdad kembali tenang. Para pedagang duduk sambil bercanda, menceritakan bagaimana mereka sempat memanjat pohon kurma atau lari sambil membawa panci. Dan Abu Nawas, ia pulang sambil menuntun kambing itu yang tampak keikhlasan luar biasa. Tetangganya bertanya, "Abu Nawas, untuk apa kau naik kambing lari keliling kota?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Kadang untuk menghentikan kepanikan, kau harus menunjukkan sesuatu yang lebih lucu daripada ketakutan mereka." Tetangganya mengangguk, itu juga benar. Tapi ada satu hal lagi. Apa itu? Abu Nawas menepuk kambingnya. "Kambing ini sudah lama ingin jalan-jalan keliling kota. Aku hanya membantu mewujudkan mimpi kecilnya." Kambing itu mengambik seolah protes karena tidak merasa bermimpi seperti itu. Dan begitulah. Sepanjang minggu itu, orang-orang Baghdad masih membicarakan kejadian kocak tersebut. Kamu tahu, Abu Nawas lari dari kiamat naik kambing. Lari, itu kambing jalannya kayak kepiting. Tapi gara-gara itu, kita jadi sadar rumor kiamat cuma omong kosong. Kiamat tidak jadi datang hari itu. Yang datang hanyalah tawa dan kambing yang akhirnya terkenal sekerajaan. Abu Nawas memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Hari itu, suasana Baghdad sedang ramai seperti biasanya. Pasar besar ramai dengan pedagang rempah yang berteriak menawarkan harga terbaik, para ibu-ibu yang menawar sampai pedagang pusing, anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma, dan para musafir yang mampir hanya untuk mencari air dingin. Namun, ada satu tempat yang jauh lebih berisik dari pasar, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kerajaan. Tempat itu biasanya hening, tetapi hari itu bagaikan arena lomba teriakan. Penyebabnya, nama yang selalu berhasil mengguncang ketenangan, Abu Nawas. Murid-murid sekolah itu duduk bergerombol di bawah pohon, di teras, di ruang baca, bahkan di dekat kandang kambing sekolah. Mereka saling bisik-bisik dengan antusias. "Kau tahu tidak, Abu Nawas pernah membuat raja terdiam hanya dengan selembar kertas loh.
Kemarin aku dengar cerita dia bisa menjawab teka-teki tanpa berpikir panjang. Kalau begitu dia lebih hebat dari guru kita dong. Hati-hati kalau bilang begitu. Tentu saja kalimat terakhir itu terlambat, sebab tepat di belakang mereka berdiri Syekh Mubarak, guru besar dan pengajar paling dihormati, setidaknya oleh dirinya sendiri. Alisnya yang tebal bergerak-gerak naik turun karena kesal. Siapa itu tadi yang bilang seseorang lebih hebat daripada aku? Seketika sekelompok murid itu menunduk, merapat dan saling dorong-dorong, saling menuduh satu sama lain dengan tatapan mata. Syekh Mubarak mendengus keras. Aku mendengar nama Abu Nawas disebut berkali-kali dan itu membuatku penasaran. Kalau memang dia sehebat itu, aku ingin membuktikannya sendiri. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada burung merpati yang dilepas dari menara istana. Tak sampai 1 jam, seluruh sekolah tahu bahwa guru besar ingin menguji kehebatan Abu Nawas. Ketika utusan sekolah menemukan Abu Nawas di kedai teh pinggir jalan, ia sedang sibuk beradu argumen dengan penjual roti tentang siapa sebenarnya yang menagih utang pada siapa. Perdebatan itu panjang dan lucu. Dan pada akhirnya, Abu Nawas pergi sambil membawa roti gratis tanpa perlu membayar apapun. Utusan sekolah mengantarnya ke aula besar sekolah. Saat memasuki ruangan itu, Abu Nawas disambut ratusan mata murid yang sudah duduk melingkar seakan menyaksikan pertunjukan teater. Syekh Mubarak langsung berdiri, memamerkan janggutnya yang panjang dan sorot matanya yang tegas. Abu Nawas, katanya lantang, aku dengar kau dianggap sebagai orang paling cerdik di Baghdad. Abu Nawas menyendai santai dan menjawab, itu cuma kabar angin saja. Angin yang mana? Aku sendiri tidak tahu. Beberapa murid tertawa, beberapa bertepuk tangan, dan beberapa tampak bingung. Mereka tidak terbiasa dengan gaya humor Abu Nawas. Syekh mengibaskan tangannya agar semua diam. Baiklah, jika kau memang cerdik, lakukan satu hal sederhana. Masukkan unta ke dalam lubang jarum. Semua murid terdiam. Bahkan seorang murid yang sedang makan kacang menelan kacangnya sekaligus kulitnya karena terkejut. 2 orang murid lain datang mendorong unta besar jangkung dan bau. Unta itu masuk ke aula sambil mengunyah jerami, seolah tidak peduli ia akan dijadikan bahan percobaan aneh. Murid lain menunjukkan jarum kecil yang biasa digunakan untuk menjahit baju. Ini jarumnya, kata Syekh sambil mengangkatnya tinggi. Dan ini untanya. Masukkan unta itu lewat lubang jarumnya. Tidak boleh curang, tidak boleh sihir, tidak boleh tipu-tipu. Abu Nawas menatap utara, selatan, ke arah unta, lalu ke jarum, dan akhirnya menatap Syekh. Baik, katanya. Apa aku boleh bertanya satu hal saja? Tentu. Apa itu? Tanya Syekh menantang. Apakah perintah ini maksudnya harfiah atau kiasan? Sudah jelas harfiah. Syekh membentak keras, membuat unta itu kaget dan mengeluarkan suara aneh. Abu Nawas mengangguk dengan tenang meskipun dalam hatinya mungkin sedang tertawa. Kalau begitu, aku butuh tempat yang luas. Unta ini kelihatan gugup kalau banyak orang mengelilinginya. Murid-murid mengangguk setuju. Jadi mereka semua pindah ke halaman sekolah yang besar. Di sana ada kolam kecil, pepohonan yang rindang, dan ruang cukup untuk menonton kejadian mustahil itu. Semua murid mengerumuni Abu Nawas. Syekh berdiri paling depan, yakin akhirnya dia akan membuat Abu Nawas malu. Abu Nawas menatap unta itu lama sekali, seperti sedang membaca pikiran hewan tersebut. Ia memeriksa mulutnya, kakinya, bahkan ekornya. Murid-murid mulai berbisik. Dia mau apa sih? Mungkin dia mau memotong unta kecil-kecil? Tidak mungkin. Mungkin dia mau memeras unta itu sampai cair? Abu Nawas mendengar itu dan langsung menjawab sambil tertawa. Tenang, aku bukan tukang daging. Kemudian ia mengambil jarum kecil itu, memutar-mutarnya sambil memandangi lubangnya dengan serius. Setelah memikirkannya sebentar, ia tiba-tiba mengeluarkan gulungan kertas dan pena dari kantong bajunya. Ia duduk di tanah dan mulai menggambar.
Semua memperhatikan. Garis demi garis ditarik, lingkaran ditambah, bayangan dibuat. Ternyata ia menggambar unta. Unta yang tampak gagah, lengkap dengan jerami di mulutnya. Setelah selesai, ia menggambar jarum di sisi lain kertas. Kemudian ia menggulung kertas itu perlahan-lahan sampai menjadi sangat kecil. Ia memutar gulungan itu, menekannya, merapikannya, lalu ia memasukkan gulungan itu ke dalam lubang jarum. Masuk, sempurna, tidak tersangkut. Murid-murid langsung meledak. Berhasil! Itu unta, gambar unta kan unta. Unta masuk lubang jarum, aku melihatnya sendiri. Syekh Mubarak terperangah. Bukan begitu maksudku, bukan gambarnya. Tapi Syekh, engkau tidak bilang unta sungguh-sungguh. Kau hanya bilang unta, dan murid-muridmu mengerti bahwa gambar adalah representasi dari objek, jadi perintah min sudah terpenuhi. Tawa pecah. Beberapa murid sampai duduk di tanah sambil memegangi perutnya. Syekh menjadi merah seperti udang rebus. Aku revisi perintahnya. Sekarang aku bilang, masukkan unta sungguh-sungguh ke dalam lubang jarum sungguh-sungguh. Sekarang baru jelas. Abu Nawas mengambil jarum itu, memeriksa lubangnya lagi, melihat ke arah unta sungguh-sungguh dan mengangguk. Kemudian ia menyerahkan jarum itu kembali kepada Syekh. Silakan perlihatkan caranya, katanya. Maksudmu apa? Syekh bingung. Iya, jawab Abu Nawas santai. Perintah ini tidak masuk akal, dan orang yang memberi perintah mustahil adalah orang yang harus menunjukkan contohnya terlebih dahulu. Bukankah begitu yang kau ajarkan di sekolah? Guru harus memberi contoh. Murid-murid langsung bersorak. Betul, contoh dulu guru. Kalau guru saja tidak bisa, bagaimana murid bisa? Syekh terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mungkin memasukkan unta sungguh-sungguh ke lubang jarum sungguh-sungguh. Abu Nawas bahkan menambahkan, Syekh, jika kau bisa melakukannya, aku akan mengikuti semua perintahmu tanpa membantah seumur hidup. Tapi jika tidak bisa, maka jangan pernah memberi perintah yang kau sendiri tidak bisa lakukan. Tawa murid-murid semakin pecah. Syekh akhirnya menurunkan tangannya dan menghela napas panjang. Baiklah, aku menyerah. Abu Nawas, kau lebih cerdik dari yang kubayangkan. Aku akui, kau menang. Abu Nawas menunduk sopan. Kemenangan bukan soal siapa yang lebih pintar, Syekh. Kadang yang dibutuhkan hanya kemampuan melihat bahwa satu perintah sudah keliru dari awal. Para murid mendorong Abu Nawas ke tengah halaman dan mengangkatnya seperti pahlawan. Sementara Syekh hanya bisa berdiri sambil menggaruk hatu kepalanya. Bingung bagaimana bisa dirinya terjebak dalam permainan kata-katanya sendiri. Dan sepanjang hari di Baghdad, cerita itu disebarkan kemana-mana. Abu Nawas membuat unta masuk ke lubang jarum. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Caranya lucu sekali. Guru besar kalah telak. Baghdad pun kembali ramai membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Dan Syekh Mubarak belajar pelajaran penting. Jangan pernah menguji Abu Nawas dengan perintah yang mustahil. Ia akan membuat si pemberi perintah tampak lebih mustahil lagi. Abu Nawas mendapat ujian dari jin. Di sebuah malam yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, ketika angin hanya bergerak sepelan orang mengantuk, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil memperbaiki sandal. Ia baru saja kembali dari perjalanan yang melelahkan, dan ia ingin beristirahat dengan tenang. Tapi seperti biasa, ketenangan adalah hal yang paling jarang ia dapatkan. Saat ia sedang mengikat tali sandal, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik sumur tua di samping rumahnya. Suaranya seperti seseorang yang sedang mencoba menelan air sambil batuk-batuk. Krek-krek, siapa di luar sana? Abu Nawas mengangkat kepala. Suara itu bukan suara manusia, tapi juga bukan suara kambing tetangganya yang suka iseng. Suaranya terlalu berat, terlalu serak, dan terlalu aneh. Abu Nawas berdiri perlahan. Halo, kalau kau pencuri, katakan saja.
Aku tidak punya apa-apa selain sandal julek dan panci penyok. Bukan pencuri, suara itu menjawab. Aku jin yang terperangkap di dalam sumur ini selama 200 tahun. Abu Nawas menafas panjang. Bagus sekali, aku baru pulang dan sudah mendapat tamu gaib. Tiba-tiba dari dalam sumur muncul asap tipis, lalu berubah jadi bentuk tubuh besar yang melayang setengah di udara. Wajahnya panjang, matanya merah kecil, rambutnya seperti rumput terbakar. Tapi ia tidak terlihat menakutkan, lebih mirip jin yang sedang kurang tidur. Aku adalah jin penjaga ujian, dan malam ini engkau dipilih untuk menjalani 3 ujian. Abu Nawas mengangkat tangan. Sebentar dulu. Kenapa aku? Kenapa bukan tetanggaku yang hobinya berutang tapi pura-pura lupa? Karena engkau, kata jin itu dengan suara berat, terkenal paling licin, paling cerdik, dan paling sulit dikalahkan. Dunia jin ingin tahu, apakah kabar itu benar? Abu Nawas garuk kepala. Begitu ya. Sepertinya reputasiku mulai kelewat jauh. Namun ia berkata lagi, baiklah, tapi setelah ujian selesai, kau tidak menggangguku lagi ya. Setuju? Setuju. Abu Nawas mengambil kursi kecil, duduk santai. Silakan, uji saja aku. Tapi jangan pakai cara yang membuatku harus lari-lari. Aku sedang lelah. Jin itu mengangguk dan mulai mengeluarkan suara berat yang bergaung seperti petir kecil. Ujian pertama, aku ingin engkau menangkap angin dan memberikannya kepadaku. Abu Nawas tersenyum. Menangkap angin ya. Jin menatapnya penuh kemenangan. Tidak ada manusia yang bisa menangkap angin. Jin itu yakin ini akan menjatuhkan Abu Nawas dalam waktu 3 menit. Abu Nawas berdiri, masuk ke rumahnya, lalu kembali membawa kendi talah liat kecil. Ia buka tutupnya dan menggoyangkan kendi itu di udara selama beberapa detik. Kemudian ia tutup rapat dan menyerahkan kendi itu ke jin. Nah, ini anginnya. Jin tertegun. Mana buktinya? Buka sendiri, jawab Abu Nawas. Jin membuka tutup kendi itu dan tentu saja angin dingin dari dalam kendi keluar sedikit. Karena kendi memang selalu punya udara di dalamnya. Jin melongo. Ini angin. Abu Nawas mengangguk. Bukankah kau hanya minta aku menangkap angin? Tidak ada syarat harus angin khusus, angin ajaib, atau angin warna ungu. Syaratmu terlalu umum, jadi aku jawab dengan cara yang paling sederhana. Jin mulai tak tenang. Baik, ujian pertama lulus. Sekarang ujian kedua. Ia mengangkat tangannya dan tiba-tiba muncul seekor ayam merah dengan bulu mengkilap. Ayam ini adalah ayam penjelmaan harta karun kerajaan jin. Tapi ia hanya bisa dikembalikan ke bentuk aslinya jika engkau membuat ayam ini setuju untuk berhenti berkokok selama 1 jam saja. 1 jam saja, tidak lebih. Ayam itu langsung berkokok nyaring. Kok, 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 kok. Abu Nawas tersenyum. Ayam seperti ini aku pernah lihat. Ia berjalan ke dapurnya, mengambil sepotong biji-bijian, lalu kembali ke halaman. Abu Nawas meletakkan biji itu di depan ayam sambil berkata pelan, "Kalau kau kokok sekali saja, aku tidak akan memberimu makan. Dan aku akan bilang kepada jin ini bahwa kau tidak mau berubah kembali." Anehnya, ayam itu langsung diam, menatap biji itu, tidak bergerak. Jin terkejut. Apa yang kau katakan? Abu Nawas jawab santai, ayam itu bukan ayam bodoh, apalagi kalau ia penjelmaan sesuatu yang lebih tinggi. Ia pasti mengerti ancaman sederhana, dan ayam manapun kalau lapar akan patuh. 1 jam berlalu, ayam itu patuh, tidak berkokok sama sekali. Jin mulai merasa kalah. Baik, 2 ujian kau lewati. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Ia memukul tanah dengan tongkatnya. Tiba-tiba muncul sebuah batu besar di halaman Abu Nawas. Besar sekali, sebesar 2 guci air yang ditumpuk. Ujian terakhir. Aku ingin engkau membuat batu ini berjalan sendiri, tanpa kau tentuh,
tanpa kau dorong, tanpa ada orang lain yang membantu. Abu Nawas memandangi batu itu. Ia mendekat. Ia mengetuknya kelan. Lalu ia membalikan badan dan kembali mengambil kursinya, lalu duduk. Jin mulai bingung. Mana usahamu? Abu Nawas berkata, batu itu tidak akan berjalan. Tapi, kau juga tidak mengatakan bahwa aku harus membuatnya berjalan ke arah tertentu. Jin makin bingung. Maksudmu apa? Abu Nawas menunjuk bayangan batu itu, yang bergerak pelan mengikuti cahaya bulan yang mulai berubah posisi. Lihat, batu itu sudah berjalan, bayangannya bergeser, dan bayangan benda hanya bisa bergerak kalau posisinya berubah. Jadi secara hakikat, batu itu sedang berjalan mengikuti perputaran bumi. Jin membuka mata lebar-lebar. Ia memandang bayangan batu itu. Jelas bergeser. Sedikit, tapi bergeser. Ini... Aku tidak menyangka. Abu Nawas menepuk lututnya. Tidak usah bingung. Kau jin, aku manusia. Kita sama-sama hidup dengan akal. Dan akal kadang suka mencari celah. Jin menghela napas panjang seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan bahwa ia benar-benar kalah. Abu Nawas, engkau lulus semua ujian. Dan mulai malam ini, namamu akan dikenal sampai ke dunia jin sebagai manusia yang tidak bisa diperdaya. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, tolong sampaikan pada teman-temanmu. Jangan beri aku ujian lagi. Aku banyak sandal yang perlu diperbaiki. Jin itu tertawa kecil dan lalu berubah menjadi angin dan menghilang. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk, mengangkat sandal yang belum selesai ia perbaiki dan berkata, sepertinya untuk orang seperti aku, sandal lebih mudah daripada jin. Dan malam itu akhirnya tenang. Betul-betul tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Abu Nawas Tuli melawan orang buta. Di sebuah wilayah kecil di pinggiran Baghdad, ada satu masalah yang membuat seluruh warga geleng-geleng kepala selama beberapa hari. Masalah itu terdengar sangat sederhana. Tapi entah bagaimana, setiap orang yang mencoba menyelesaikannya justru ikut ribut. Masalah itu bermula dari pertengkaran dua orang, satu tuli dan satu lagi buta. Keduanya bertengkar hebat sampai suara ributnya menggetarkan jendela rumah orang-orang. Warga bahkan sempat mengira ada dua pasukan besar bergaduh di tengah jalan. Setelah diselidiki, ternyata hanya dua orang. Si tuli bernama Samin dan si buta bernama Haris. Samin yang tuli hanya bisa menebak-nebak apa yang dikatakan Haris. Haris yang buta hanya bisa menebak-nebak apa gerakan tubuh Samin. Maka bayangkan apa jadinya kalau dua orang ini saling salah paham dari awal sampai akhir. Karena makin ribut dan makin tak jelas, warga akhirnya sepakat. Panggil Abu Nawas. Kalau ada masalah aneh, siapa lagi yang bisa diandalkan? Warga mendapati Abu Nawas sedang tidur siang di atap rumahnya, seperti biasa, dengan satu kaki menggantung, satu tangan menutupi wajah, dan napas yang terdengar seperti orang yang sedang memikirkan urusan dunia padahal ialah kelelahan karena makan siang terlalu kenyang. Salah seorang warga memanggil, Abu Nawas, tolong bangun, ada masalah besar. Abu Nawas membuka satu mata, lalu menutup lagi. Kalau masalahnya lebih besar daripada utangku, aku akan bangun. Ini lebih besar, ujar warga. Bagus, kalau begitu aku bangun. Abu Nawas duduk sambil menguap panjang, lalu turun dengan malas namun tetap dengan gaya orang penting yang sedang menjalankan tugas negara. Saat warga menjelaskan situasinya, Abu Nawas sempat kebingungan. Tunggu, jadi satu tuli dan satu buta saling bertengkar. Betul. Kalau begitu kalian semua orang normal tidak bisa melerai. Betul. Kalau begitu kalian semua lebih parah dari mereka. Namun warga tetap memaksa Abu Nawas untuk turun tangan. Maka Abu Nawas pun berjalan menuju tempat kejadian di mana Samin dan Haris masih saling teriak. Meski keduanya tidak benar-benar saling mengerti apa yang sedang diperdebatkan.
Begitu Abu Nawas sampai, dia menepuk tangan keras-keras. "Beri aku ruang, aku mau menyelesaikan masalah yang bahkan tidak dimengerti pelakunya sendiri." Warga langsung diam, mundur sedikit dan berharap-harap cemas. Abu Nawas menatap keduanya sebentar. Lalu ia berkata, "Baik, kalian berdua jangan bicara dulu. Aku mau dengar cerita masing-masing, tapi harus bergantian." Haris, si buta, langsung maju duluan. "Abu Nawas, orang tuli Ina mendorongku. Tiba-tiba saja aku disentuh. Tentu aku marah. Aku tidak lihat siapa yang melakukan, tapi aku tahu itu dia. Aku minta dia minta maaf." Abu Nawas mengangguk. "Baik, aku mengerti. Sekarang giliranmu, Samin." Samin yang tuli langsung menjawab dengan suara keras, "Aku didorong duluan. Aku cuma mau lewat. Aku lihat dia berdiri di tengah jalan dan tidak bergerak. Aku panggil dia, tapi dia tidak dengar, jadi aku sentuh sedikit, malah dia marah." Abu Nawas langsung paham, ini murni salah paham antara dua orang dengan kondisi yang saling mendukung untuk menciptakan kekacauan. Tapi, tentu saja, menyelesaikan masalah dengan logika biasa tidak akan cukup. Mereka berdua keras kepala, mereka berdua merasa benar, dan kedua-duanya tidak bisa memahami pihak lain secara normal. Jadi Abu Nawas mengambil pendekatan yang tidak normal. Dia berdiri tegak, lalu berkata, "Aku punya cara menyelesaikan ini secara adil, tapi kalian harus ikuti perintahku tanpa membantah." Keduanya mengangguk, meski sebenarnya yang satu tidak melihat anggukan itu dan yang satu tidak mendengar perintah itu. "Pertama," kata Abu Nawas, "kalian berdua harus melakukan pertarungan keadilan." Semua warga kaget. "Pertarungan? Abu Nawas, itu malah bikin kacau." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, ini pertarungan paling aman di dunia." Dia mengambil 2 buah bantal besar yang dipinjam dari rumah warga terdekat. Satu sisi tuli, satu sisi buta. Kalian bertarung pakai bantal ini. Siapa yang kena pukul 3 kali, kalah. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang mengkhawatirkan, ada yang penasaran, tapi sebagian besar justru menahan tawa karena membayangkan apa yang bakal terjadi. Pertarungan dimulai. Haris si buta memukul ke segala arah seperti kipas angin rusak yang berputar-putar tanpa arah pasti. Samin si tuli menghindari ke segala arah, tapi kadang menghindari dari bayangan sendiri karena tidak tahu dari mana pukulan datang. Warga berusaha menghitung pukulan, tapi semuanya tertawa sampai lupa menghitung. Satu-satunya yang paling serius hanyalah Abu Nawas, yang sebenarnya juga hampir tertawa tapi berusaha menahan demi kehormatan profesinya kalau dia punya profesi. Karena tidak melihat, Haris memukul udara berkali-kali lalu mengenai pohon. Karena tidak mendengar, Samin berteriak, "Kau di mana?" sambil memukul tanah. Setelah beberapa menit kacau balau, akhirnya keduanya berhenti kelelahan. Abu Nawas pun maju dengan wajah serius, seolah telah menggunakan perhitungan rumit. "Baik, setelah menimbang dengan sangat teliti, kalian berdua seri." Keduanya tampak bingung, namun juga terlalu lelah untuk protes. Seri pun mereka tidak tahu apakah tadi mereka memukul lawan, atau pohon, atau tiang rumah. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Kalian berdua sama-sama tidak bersalah. Ini hanya salah paham. Yang buta tidak melihat, yang tuli tidak mendengar. Jadi kalian berdua sebenarnya korban keadaan. Maka kalian harus saling memaafkan." Ajaibnya keduanya mengangguk. Mungkin karena sudah terlalu capek untuk bertengkar lagi. Abu Nawas kemudian mendekat dan berkata, "Kalian mau berdamai?" "Mau." "Bagus, sekarang berjabat tangan." Masalahnya, yang satu tidak melihat tangan mana, yang satu tidak mendengar instruksi landutan. Mereka saling mencari tangan masing-masing seperti 2 ayam mencari biji jagung dalam gelap. Abu Nawas akhirnya memegang kedua tangan mereka dan menyatukannya. "Ini tangan kamu, ini tangan dia. Sudah, salam." Keduanya berjabat tangan, warga bersorak lega. Masalah selesai. Tetapi tentu saja, tidak ada kisah Abu Nawas yang berakhir dengan kejutan. Saat keduanya pergi sambil tertawa kecil, seorang warga bertanya, "Abu Nawas, kenapa harus disuruh bertarung bantal? Bukannya cukup diberi penjelasan saja?" Abu Nawas berkata, "Kalau hanya ku beri penjelasan, mereka tidak akan puas. Dengan bertarung bantal, mereka merasa sama-sama kuat, sama-sama berani dan sama-sama punya kesempatan menang."
Orang yang merasa seimbang baru bisa berdamai tanpa dendam. Warga mengangguk, meski sebagian masih bingung. Abu Nawas lalu menambahkan, "Kapan lagi aku bisa menyaksikan dua orang bertarung bantal tanpa alasan jelas?" Warga pun tertawa keras. Dan seperti biasa, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai seolah baru menyelesaikan misi paling penting di kerajaan, padahal ia hanya ingin kembali tidur. Abu Nawas menguji calon lurah dengan cara aneh. Wilayah pinggir Baghdad mulai berkembang pesat. Rumah-rumah baru bermunculan, warung mulai ramai, dan lahan kosong perlahan berubah menjadi perkampungan yang sibuk. Karena penduduknya semakin banyak, mereka sepakat untuk memilih seorang lurah baru. Jabatan itu dianggap mulia, karena lurahlah yang harus menengahi masalah warga, menjadi tempat mengadu, dan menjaga ketertiban. Masalahnya, banyak sekali warga yang ingin mencalonkan diri. Ada sekitar 10 orang yang mendaftarkan nama masing-masing. Dan setelah rapat panjang, diputuskan bahwa mereka membutuhkan ujian khusus untuk menentukan siapa yang paling pantas. Lalu muncullah ide aneh dari salah satu penduduk. Kenapa kita tidak minta Abu Nawas saja yang memberikan ujian? Sebagian orang langsung setuju, sebagian lagi ketakutan. Kalau Abu Nawas yang menguji, hasilnya pasti tak bisa ditebak. Tapi justru itu bagus. Kita bisa tahu siapa yang benar-benar pintar, siapa yang cuma pura-pura. Akhirnya seluruh warga sepakat. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pagi-pagi sekali. Ketika Abu Nawas keluar rumah sambil menguap, salah satu warga menjelaskan maksud kedatangan mereka. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami butuh ujian untuk memilih lurah, tapi harus ujian yang adil dan tidak mudah dimanipulasi. Abu Nawas tersenyum. Kalau soal ujian aneh, itu memang bidang saya. Semua calon lurah dipanggil ke lapangan desa keesokan harinya. Ujian pertama membawa sesuatu yang paling berat tanpa menyentuhnya. Semua calon lurah datang. Ada yang berjubah bagus, ada yang memakai pakaian sederhana, ada yang mulutnya cerewet memamerkan rencana, dan ada pula yang pendiam. Abu Nawas berdiri di depan mereka dengan tongkat kecil. Para calon lurah, katanya, "Aku punya 3 ujian. Yang memenangkan semuanya akan dipilih oleh warga." Calon lurah saling melirik, merasa percaya diri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan pengumuman pertama. Tugas pertama, bawalah sesuatu yang paling berat, tetapi kalian dilarang menyentuhnya. Waktu kalian 1 jam. Calon lurah langsung kebingungan. Bagaimana membawa kalau tak boleh menyentuh? Ini mustahil. Ini pasti jebakan Abu Nawas. Tapi aturan tetap aturan. Mereka berlari menyebar. Ada yang mencoba membawa batu besar memakai kain. Ada yang menyeret karung pasir dengan tongkat. Ada yang membuat tandu darurat untuk mengangkat batang kayu. Setelah 1 jam, semua kembali membawa benda-benda berat. Bahkan ada yang datang sambil megap-megap karena menggotong kendi besar. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kalian semua gagal." Serempak calon lurah berteriak, "Kenapa?" Abu Nawas menunjuk ke arah seorang pemuda kurus yang sejak tadi hanya berdiri santai sambil tersenyum canggung. "Lihat dia," kata Abu Nawas. "Kau membawa apa?" Pemuda itu menjawab pelan, "Saya membawa masalah orang-orang di kampung yang terus-menerus mengeluh, dan saya membawanya di pikiran, bukan dengan tangan." Lapangan seketika hening. Abu Nawas menepuk pundaknya. Masalah orang adalah beban paling berat yang harus dipikul seorang lurah, dan itu memang tak bisa dipegang dengan tangan. Calon lurah lain hanya bisa saling pandang. Ujian pertama dimenangkan oleh pemuda kurus itu. Ujian kedua menunjukkan tempat paling ramai tanpa pergi ke sana. Abu Nawas kemudian mengumumkan ujian kedua. Tugas berikutnya, tunjukkan tempat paling ramai di kampung ini tanpa kalian pergi dari sini.
Sekali lagi, calon lurah kebingungan. Bagaimana kami menunjuk lokasi tanpa melihat langsung? Ini mustahil. Ini pasti jebakan Abu Nawas. Tapi aturan tetap aturan. Mereka berpikir keras. Ada yang mencoba menebak-nebak berdasarkan suara. Ada yang melihat ke arah jalan dan mengira tempat ramai itu pasar. Ada pula yang mengatakan lapangan ini sendiri tempat paling ramai karena penduduk berkumpul. Tetapi pemuda kurus tadi mengangkat tangan. Abu Nawas, tempat paling ramai adalah rumah sakit kecil di ujung kampung. Abu Nawas memiringkan kepala. Kau yakin? Padahal kau tidak melihat ke sana. Pemuda itu menjawab. Saya tidak melihat, tapi saya tahu. Sejak pagi terdengar banyak suara orang mondar-mandir membawa orang sakit dan bau obat dari arah angin sangat kuat. Itu artinya tempat itu sedang penuh. Warga terkejut, saling mengendus udara, dan benar, aroma obat tercium samar. Abu Nawas bersenyum lebar. Betul, pemimpin harus bisa memperkirakan keadaan tanpa harus melihat langsung. Ujian kedua dimenangkan oleh pemuda kurus itu lagi. Calon lurah lain mulai gelisah. Mereka sekarang sadar bahwa ujian Abu Nawas bukan soal kekuatan, bukan soal omongan manis, bukan soal pakaian bagus. Yang dites adalah logika, empati, dan kemampuan membaca keadaan. Tapi masih ada satu ujian lagi. Ujian ketiga, menangkap kebenaran yang lapar. Abu Nawas kemudian berdiri dan berkata, ujian terakhir kemungkinan besar akan membuat kalian pusing. Semua bergumam. Tugas kalian, menangkap kebenaran yang sedang lapar. Semua calon lurah langsung bertatapan. Kebenaran lapar? Maksudnya apa? Kebenaran itu bukan hewan. Kau mau kami mengejar apa sebenarnya? Abu Nawas menepuk tongkatnya ke tanah. Setiap kandidat mendapat waktu 10 menit. Satu persatu kandidat mencoba menafsirkan perintah itu. Ada yang membawa buku hukum, ada yang membawa saksi hidup, ada yang membuat pidato tentang kejujuran, ada yang menuliskan peraturan lurah di papan sebagai simbol kebenaran. Sesudah semuanya berlalu, tibalah giliran pemuda kurus itu. Ia hanya berjalan ke tengah lapangan, duduk, dan berkata, Abu Nawas, kebenaran itu lapar. Ketika orang-orang tidak mau mendengarnya, maka yang harus saya tangkap adalah keluhan penduduk. Ia memanggil seorang warga yang tampak bingung. Ibu, apa keluhan terbesar yang tidak pernah tersampaikan kepada pemimpin kampung? Ibu itu menangis. Jalan belakang rumah kami rusak bertahun-tahun, nak. Tidak ada yang peduli. Pemuda itu berkata, nah, itu dia kebenaran yang lapar. Ia lapar karena tak pernah didengar, dan saya telah menangkapnya dengan mendengarkan. Abu Nawas berdiri dan bertepuk tangan. Semua orang ikut bertepuk tangan. Begitulah, kata Abu Nawas. Pemimpin bukan yang paling kuat atau yang paling banyak bicara. Pemimpin adalah seseorang yang mampu mendengar kebenaran yang selama ini terabaikan. Ujian ketiga dimenangkan lagi oleh pemuda kurus itu. Hasil akhir. Penduduk sepakat. Maka pemuda kurus bernama Mahmud bin Farhan itu diangkat sebagai lurah. Saat prosesi pelantikan, seseorang bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa ujianmu aneh semua, Abu Nawas? Tidak ada ujian membaca, tidak ada ujian kekayaan, tidak ada ujian kekuatan." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena lurah yang baik bukan yang bisa membaca cepat, bukan yang punya uang banyak, bukan yang mampu mengangkat batu besar. Lurah yang baik adalah yang bisa memikirkan beban orang lain, memahami keadaan tanpa disuruh, dan mendengar keluhan yang tak pernah diucapkan." Penduduk mengangguk setuju. Dan sejak hari itu,
Daerah itu terkenal sebagai kampung yang memiliki lurah paling aneh, tapi paling adil. Semua berawal dari ujian gila karya Abu Nawas. Abu Nawas menjual temannya. Di sebuah minggu yang terasa terlalu panjang bagi kantong Abu Nawas, ia mengalami masalah klasik yang selalu muncul setiap beberapa pekan sekali. Dompet kosong. Kosong bukan hanya tidak ada uang, tetapi juga tidak ada harapan dan tidak ada suara koin ketika digoyangkan. Abu Nawas menggoyangkan dompet itu seperti orang menggoyang kendi, berharap ada tetesan terakhir, tapi yang terdengar hanyalah suara angin. Ia duduk di tangga masjid sambil menghela nafas panjang. Seandainya aku bisa menjual rasa lapar, aku pasti sudah kaya, gumamnya. Saat ia sedang merenungi nasib, muncullah sahabatnya yang paling cerewet, namun paling baik hati, Bahzar. Ini teman yang sering meminjamkan uang kepada Abu Nawas, dan kemudian menyesal setelahnya. Bahzar mendekat dengan senyum besar. Abu Nawas, dari tadi aku cari, kau kemana saja? Di sini, menghitung jumlah utangku, jawab Abu Nawas malas. Bahzar tertawa. Tak perlu menghitung, sudah pasti terlalu banyak. Betul, maka aku berhenti menghitung agar tidak sedih. Bahzar duduk di sampingnya. Kalau begitu, ayo kita ke pasar. Mungkin bisa membantu mengalihkan pikiranmu. Abu Nawas mengangguk, meski lebih ingin tidur daripada berjalan. Tapi siapa tahu, jalan-jalan ke pasar membuka berkat. Atau setidaknya membuka peluang makan gratis. Pasar hari itu luar biasa ramai. Banyak pedagang memanggil calon pembeli. Anak-anak berlari-lari membawa kurma, wanita-wanita menawar kain, dan di sudut tertentu ada kelompok pria yang sedang mendengarkan seorang pedagang aneh berteriak. Di sini, aku beli barang paling unik, yang paling tidak biasa. Barang aneh, orang aneh, ayam aneh, apa saja, asal tidak biasa. Abu Nawas langsung menoleh cepat, seperti seekor kucing mencium bau ikan. Matanya menyala. Ia melihat poster besar di depan lapak pedagang itu bertuliskan, barang paling aneh dibayar paling mahal. Abu Nawas berhenti, lalu tersenyum pelan. Sebuah ide muncul. Ide itu berbahaya, dan biasanya kalau Abu Nawas tersenyum seperti itu, artinya seseorang akan menjadi korban keisengannya. Bahzar yang berjalan di sampingnya tidak sadar apa yang sedang berkembang di kepala temannya itu. Ia hanya sibuk melihat kain. Bahzar, kata Abu Nawas dengan suara lembut. Suara itu lembut dalam cara yang tidak pernah membawa kebaikan. Apa? Kau tahu tidak? Kau itu orang unik. Terima kasih, bengong Bahzar. Tidak banyak orang sepertimu. Kau itu sangat langka, jarang ditemui. Bahzar makin bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Tentu saja kau tidak paham, ujar Abu Nawas pura-pura sedih. Orang langka memang tidak menyadari kelangkaannya. Bahzar menatap Abu Nawas dengan ragu. Jujur saja, apa yang kau mau? Abu Nawas merangkul bahunya. Ikut aku sebentar. Aku ingin memperkenalkanmu kepada seseorang yang sangat menghargai keunikan. Keunikan apa? Kau akan lihat. Abu Nawas menyeret Bahzar menuju pedagang barang aneh. Pedagang itu seorang pria gemuk dengan janggut panjang bernama Umar Bastoni, sedang mengatur benda-benda aneh seperti batu berbunyi, ayam berkaki satu, dan teko yang mengeluarkan asap wangi. Abu Nawas langsung menyapa ramah. Assalamualaikum, wahai pedagang benda ajaib. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kau jual padaku? Barang aneh? Sesuatu yang unik? Abu Nawas tersenyum lebar dan mendorong Bahzar laju. Aku membawa sesuatu yang sangat unik, bahkan lebih unik daripada ayam satu kakimu itu. Bahzar menoleh panik. Apa maksudmu, Abu Nawas? Tenang, bisik Abu Nawas. Kau akan mengerti. Umar memandang Bahzar dari kepala sampai kaki. Orang biasa. Tidak, saut Abu Nawas cepat sekali. Ini bukan orang biasa. Ini orang paling sabar di Baghdad. Aku, bengung Bahzar. Umar mengangkat alis. Apa buktinya? Lihat saja, kata Abu Nawas.
Lalu sambil tersenyum, ia menarik jenggot Bazar pelan. "Aduh, Abu Nawas, kenapa kau tarik jenggotku?" "Lihat," kata Abu Nawas tenang. "Ia marah, tapi tidak memukulku. Sabar sekali." Umar mengangguk pelan tapi belum yakin. Lumayan unik, tapi aku butuh bukti ekstrim." Bazar akan memprotes, tapi Abu Nawas mendahului. Tentu, bukti ekstrim sangat penting. Dia berjalan memutar, lalu tanpa peringatan menggelitiki Bazar dengan ganas. Hasilnya, Bazar tertawa sambil mencoba menahan Abu Nawas. "Berhenti, Abu Nawas, aku tidak tahan." Tuh kan, Abu Nawas menoleh kepada Umar. Dia tidak marah, meski disiksa tawa. Orang-orang biasanya menjerit atau memaki. Tapi ini sabar terbaik. Umar mulai mengusap janggut. Berpikir, aku suka. Berapa harganya? Bazar teriak. "Harga apa?" Abu Nawas menutup mulut Bazar dengan cepat. "Sabar, ini bagian dari proses." Lalu kepada Umar, ia berbisik. "Lemah lembut, pintar, dan mudah diatur. Aku yakin cocok sebagai penjaga lapakmu." Umar berkata, "Aku bayar mahal untuk barang aneh seperti ini?" "Barang?" teriak Bazar. "Aku bukan barang." Tapi Abu Nawas menutup mulut Bazar dengan cepat. "Tenang, ini negosiasi penting." Umar mengeluarkan sekantong koin perak. "Ku bayar dengan ini." Abu Nawas cepat sekali mengambil koin itu dan memasukkannya ke sakunya, seolah-olah bumi akan menelannya kalau ia terlambat 1 detik. Bazar menepis tangan Abu Nawas. "Aku tidak dijual, lepaskan aku." Tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, kau tidak dijual sungguhnya. Tapi kau menerima uangnya. Itu namanya strategi." Bazar makin bingung dan marah. "Strategi apanya?" Abu Nawas menoleh kepada Umar dan berkata, "Sekarang kau lihat sendiri bahwa dia sangat sabar. Orang normal pasti sudah memukulku karena dijual seenaknya. Ini bukti tambahan." Umar mengangguk puas. "Baik, aku terima. Mulai hari ini kau bekerja di lapakku." Bazar terkejut. "Aku tidak mau." Umar berkata, "Tapi aku sudah bayar." Bazar menunjuk Abu Nawas. "Itu dia yang kau bayar, bukan aku. Ambil dia, aku pulang." Umar bingung. "Tapi aku sudah bayar untukmu." Abu Nawas tenang-tenang saja. "Tenang, aku akan jelaskan." Dengan sikap seperti hakim yang bijak, ia menarik keduanya ke tengah lapak. "Dengarkan baik-baik. Kau, Umar, memberikan uang kepadaku bukan untuk membeli orang. Tidak ada manusia yang bisa dijual. Kau sebenarnya membayar untuk pengetahuan tentang kemampuan seorang yang sabar." Umar terlihat bingung. "Pengetahuan? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangkat tangan seperti guru besar. "Karena setelah melihat Bazar dijual, kau tahu satu hal penting, bahwa orang sabar pun bisa marah kalau disalahgunakan, dan itu pelajaran mahal." Bazar menambahkan, "Kalau begitu, koinnya harus kembali kepadamu." Abu Nawas menggeleng cepat. "Tidak, kau berdua sama-sama belajar sesuatu hari ini." Bazar masang wajah skeptis. "Apa yang aku belajari?" Bazar menatap dalam bertanya-tanya. "Kau harus berhenti berjalan dengan Abu Nawas di pasar." Umar mengangguk. "Itu pelajaran bagus." Abu Nawas tersenyum. "Dan aku juga belajar sesuatu." Keduanya menatap curiga. "Apa itu?" "Bahwa menjual teman itu lebih menguntungkan daripada menjual barang." Bazar mengejar Abu Nawas sambil berteriak, "Abu Nawas, kembalikan uang itu!" Umar ikut mengejar, "Kembalikan uangku!" Warga pasar menonton sambil tertawa. Abu Nawas berlari di antara kerumunan sambil berteriak, "Sabarlah, wahai 2 orang yang baru lulus dari pelajaran hari ini." Dan begitulah hari itu berakhir. Dengan Abu Nawas kabur membawa sekantong koin, Bazar marah-marah tapi tetap berteman dengannya, dan Umar sadar bahwa membeli barang aneh kadang lebih merepotkan daripada memuaskan. Abu Nawas dan Raja Pengemis. Orang-orang Baghdad punya kebiasaan aneh belakangan ini. Setiap sore, mereka berkumpul di alun-alun bukan untuk berjualan, bukan untuk berdagang, bukan untuk bergosip, tapi untuk membicarakan satu hal yang hanya menimbulkan kerutan dahi dan tawa yang bercampur. Raja mereka, Raja Harun al-Rashid, belakangan semakin penasaran memahami rakyatnya.
Saking penasarannya, ia sampai ingin mencoba berbagai hal aneh yang biasanya tidak dilakukan seorang raja. Semua bermula dari keputusan raja yang ingin tahu bagaimana kehidupan pengemis di negerinya. Suatu hal yang tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi satu istana tahu siapa biang kerok ide itu. Tentu saja, Abu Nawas. Pada hari yang menjadi awal petualangan panjang ini, raja mendengar sebuah desas-desus yang membuatnya jengkel. Ada orang yang mengatakan bahwa para pengemis punya kehidupan bebas, tidak punya tanggung jawab, bisa makan dari belas kasihan dan tidak perlu berpikir berat seperti para pejabat. Raja merasa tersindir. Apa maksudnya aku tidak bebas? Aku raja tapi tetap punya beban, gumamnya. Ia ingin membuktikan bahwa jadi pengemis tidak semudah itu. Tapi ia juga malu kalau sampai salah langkah. Jadi, siapa yang dipanggil? Sudah jelas, manusia paling kreatif sekaligus paling bikin pening kepala, Abu Nawas. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai seperti biasa. Seolah yang memanggilnya bukan raja, tapi tetangga yang mau minjam garam. Begitu tiba, ia menunduk hormat, tapi dengan gaya yang seperti ingin berkata, "Baik, siapa yang akan kau tipu kali ini, wahai raja?" "Abu Nawas," kata raja sambil menatapnya penuh kecurigaan. "Aku ingin tahu rasanya menjadi rakyat paling miskin di kerajaan ini. Aku ingin tahu apakah mereka jujur, apakah mereka sopan, dan apakah kehidupan mereka memang sederhana." Abu Nawas langsung mengganggu, tapi dalam hatinya ia berkata, "Wah, ini kesempatan bagus, raja pengemis, bisa panjang ceritanya ini." "Aku ingin menjadi pengemis," ucap raja. "Jangan terlalu cepat, Baginda. Menjadi pengemis itu ada seninya, tidak bisa asal turun ke jalan." "Aku serius," tegas raja. "Aku ingin menyamar sebagai pengemis dan kau yang harus mengatur semuanya." Abu Nawas menatap raja lama sekali. Ia seperti sedang mengukur seberapa jauh raja ini mau mengikutinya. "Baik, Baginda. Tapi kalau Baginda ingin benar-benar merasakan kehidupan pengemis, Baginda harus mengikuti caraku dari awal sampai akhir. Tidak boleh protes, tidak boleh marah, dan tidak boleh membuka identitas." Raja mengangguk. "Janji. Janji. Janji itu nanti akan membuat raja menyesal setengah mati. Tapi tentu Abu Nawas tidak akan mengingatkannya sejak awal." Abu Nawas memulai rencananya dengan memberikan raja pakaian lusuh. Bukan sekedar lusuh biasa, tapi lusuh yang benar-benar tampak seperti kain yang sudah dijadikan lap berkali-kali. Raja mengangkatnya dengan 2 jari, jijik. "Astaga, ini baju." "Baginda ingin jadi pengemis atau pemilik toko kain mahal?" jawab Abu Nawas. Raja tidak punya pilihan. Ia mengganti bajunya dengan sangat terpaksa. Setelah selesai, Abu Nawas menatapnya dari atas sampai bawah. Ia mendesah panjang. "Baginda terlihat terlalu bersih." "Maksudmu?" "Pengemis asli tidak sekinclong ini. Tidak ada pengemis dengan kulit sehalus Baginda. Kita perlu sedikit sentuhan final." Abu Nawas mengambil sedikit debu dari halaman lalu mengusapkannya ke pipi raja. Raja batuk-batuk. Abu Nawas kemudian mengambil jelaga dari dapur istana, mengusap tipis di bagian alis dan hidung. Raja marah, tapi ia teringat janjinya. Ia hanya bisa berdiri seperti patung sambil berkata, "Sudah, tidak usah terlalu berlebihan." "Justru ini belum berlebihan, Baginda. Yang berlebihan itu kalau Baginda ikut lomba kecantikan tapi wajahnya seperti ini." Raja mendengus. Ia mulai menyesal tapi ia tetap diam karena penasaran. Mereka berangkat ke pasar Baghdad. Pasar itu ramai luar biasa. Ada orang berdagang kurma, ada penjual minyak wangi, penjual kain, tukang cukur yang selalu membawa cerita gosip terbaru, dan tentu saja ada pengemis yang jumlahnya lebih banyak dari kucing liar di pinggir kota. Raja yang kini menyamar benar-benar terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa. Abu Nawas menyuruhnya duduk di sebuah sudut dekat penjual roti. "Baginda duduk di sini saja. Nanti lihat apakah orang akan memberi sedekah. Tapi ingat, jangan bicara terlalu banyak. Suara Baginda terlalu khas." "Terlalu khas?" "Ya, suara Baginda itu suara orang yang biasa memerintah. Pengemis jarang bicara seperti mau mengatur kerajaan."
Raja terdiam, merasa terkena sindiran, tapi ia tetap menurut. Beberapa menit berlalu, orang-orang lewat, tapi tak satu pun yang memberi sedekah. Raja mulai merasa tidak sabar. Abu Nawas, mengapa tidak ada yang memberi? Karena Baginda mengemis seperti sedang menunggu laporan pajak. Coba sedikit tundukkan kepala. Raja mencoba menunduk. Terlalu tegang. Coba longgarkan bahu. Raja melonggarkan bahu. Bagus, tapi jangan senyum. Aku tidak senyum. Itu sudah cukup. Pengemis jarang senyum kecuali diberi uang. Akhirnya, seorang wanita tua lewat. Ia memandang raja lama sekali. Raja berseri. Wanita itu mendekat. Raja semakin bahagia. Ia sudah membayangkan mendapat uang pertama. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Wanita itu mengusap kepala raja lalu berkata, "Kasihan benar kamu, Nak. Wajahmu tampan, tapi kenapa malas bekerja?" Raja membeku. Wanita itu kemudian pergi tanpa memberi apa-apa. Abu Nawas yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak. Baginda dikira pemuda malas." Raja mendengus. Ini penghinaan besar. Tapi Baginda tidak boleh marah. Baginda pengemis hari ini. Beberapa saat kemudian seorang pedagang kain lewat. Ia tidak sengaja menginjak kaki raja. Raja lupa bahwa ia bukan raja, spontan berteriak, "Hei, hati-hati!" Abu Nawas langsung menutup mulut raja. Baginda mau ketahuan. Pedagang menatap mereka lalu berkata, "Kalau tidak suka diinjak, jangan duduk di sana, pergi sana, malah mengganggu pembeli." Raja hampir melompat untuk memarahi pedagang itu, tapi Abu Nawas menariknya mundur. Baginda baru judi pengemis 1 jam saja sudah ingin mengadili orang di tempat. Sabar, namanya juga pengalaman. Raja mulai capek, tapi cobaan belum selesai. Tepat ketika raja mulai tenang, datang seorang pengemis lain. Tubuhnya lebih kurus dan suaranya serak. "Hei, itu tempatku!" teriaknya sambil menunjuk ke tanah tempat raja duduk. Raja bingung. "Tempat? Iya, tempat itu favoritku. Kau pendatang baru, pindah sana." Raja tak percaya. Ternyata pengemis pun punya hak wilayah. Raja menoleh ke Abu Nawas. "Kau tidak bilang ada peraturan seperti ini." Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, dunia pengemis itu keras." Pengemis itu marah. "Cepat pindah sebelum aku panggil teman-temanku." Raja menelan ludah. Baik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, raja mengalah kepada seorang pengemis. Ia pindah, duduk di sudut lain yang lebih sempit dan lebih panas. Abu Nawas menepuk bahunya. "Baginda sedang belajar, ini bagus." Dan barulah saat itu kejadian lucu dan konyol mulai bermunculan satu demi satu. Ada anak kecil yang salah sangka dan memasukkan batu ke mangkuk raja. Ada kucing yang mencuri roti raja. Ada pedagang kurma yang menuduh raja pura-pura miskin. Ada penjaga pasar yang mengira raja sedang tidur seenaknya lalu menendang sandal raja. Raja semakin lelah, semakin kusut, semakin jijik dengan baju lusuhnya sendiri. Akhirnya ia berkata, "Abu Nawas, cukup. Aku menyerah. Aku tidak kuat hidup seperti ini. Aku ingin kembali menjadi raja." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum kecil. Baginda sudah belajar hal penting hari ini. Apa itu? Bahwa kekuasaan tidak selalu memberi kebebasan. Dan kemiskinan tidak selalu berarti tidak punya beban. Semua manusia punya cobaan masing-masing. Raja terdiam. Namun untuk pertama kalinya, ia benar-benar merenung. Lama sekali. Setelah itu Abu Nawas mengantarnya kembali ke istana. Penjaga terkejut melihat raja dengan penampilan seperti pengemis. Mereka ingin panik, tetapi raja hanya mengangkat tangan. "Jangan tanyakan apapun," kata raja. "Hari ini, aku tahu banyak hal." Keesokan harinya, raja mengumpulkan seluruh pejabat. Ia mengatakan bahwa ia ingin program baru, yaitu membantu orang-orang miskin, memperbaiki pasar, dan lebih mendengarkan keluhan rakyat kecil. Semuanya terkejut,
Tidak ada yang tahu bahwa perubahan itu terjadi karena pengalaman seharian raja menjadi pengemis. Dan tentu saja hanya satu orang yang tahu betapa lucunya perjalanan itu, Abu Nawas. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari ruang dewan, raja menatap Abu Nawas dan berkata, "Tapi jangan pernah membuatku menjadi pengemis lagi." Abu Nawas menjawab dengan senyum licik, "Selama Baginda tidak berjanji sembarangan lagi, aku tidak akan memaksa." Raja memelotutinya. Abu Nawas hanya tertawa dan berjalan pergi sambil bersiul, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan itulah kisah panjang bagaimana raja yang gagah berani akhirnya mengetahui bahwa menjadi pengemis tidak semudah yang ia bayangkan. Semua berkat ide kreatif, sedikit nakal tapi penuh makna dari Abu Nawas. Dan demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.